Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup E akan mempresentasikan ide bisnis kami bernama Yunfi, yaitu aplikasi sistem manajemen informasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Fiska Almas Vinayanti dari Matematika dengan RP akhir 09, Nabila Safa dari Matematika dengan RP akhir 08 041, Cika Rahmania dari Statistika dengan RP akhir 081, dan saya sendiri Marcelia dari Statistika dengan RP akhir 122, Rifatus Soliha dari Biologi dengan RP akhir 053, dan Sabila Cahya dari Biologi dengan RP akhir 075. Berikut merupakan table of content yang akan kami presentasikan pada kali ini. Baik, yang pertama, satu pendahuluan, latar belakang, perkembangan teknologi digital mendorong transformasi besar di dunia bisnis, yang dimana menjadikan sistem informasi digital sebagai kebutuhan utama. UMKM dan startup menghadapi tantangan dalam pengelolaan data pemasaran, keuangan, stok, dan SDM yang seringkali tersebar dan tidak terintegrasi. Nah, biasanya mereka melakukan proses manual yang dimana itu akan menyebabkan rendahnya efisiensi dan akurasi serta menyulitkan analisis dan pengambilan keputusan sesuai yang dianalisis oleh Zara et al. Dan Wardana. Nah, Yourfi ini hadir sebagai solusi manajemen information system yang terintegrasi dilengkapi fitur dashboard intuitif, analisis AI, keamanan tinggi, dan konsultasi dengan data scientist. Tujuannya adalah untuk membantu UMKM dan startup mengelola data secara efisien dan strategis untuk meningkatkan daya saing usahanya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut merupakan rumusan masalah yang kami dapatkan. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pengusaha dalam mengelola data bisnis yang tersebar di berbagai platform dan tidak terintegrasi. Kemudian, apa saja keunggulan dan manfaat dari penerapan Yurki dalam mendukung pengelolaan data bisnis dan pengambilan keputusan yang lebih strategis. Dari rumusan masalah berikut didapatkan tujuannya. Yang pertama, mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis AI, yaitu Yurfi, yang dapat mengintegrasikan berbagai kebutuhan bisnis dalam satu platform yang mudah digunakan. Yang kedua, mengidentifikasi keunggulan dan manfaat dari fitur-fitur yang ada dalam Yurfi, seperti dashboard intuitif, analisis data berbasis AI, serta keamanan data dan akses strategi bisnis. Berikut merupakan manfaat yang didapatkan dari aplikasi kami. Yang pertama, memberikan wawasan dan solusi bagi pengusaha, terutama UMKM dan startup, untuk mengatasi tantangan yang ada dalam mengelola data bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, menyediakan kontribusi praktis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan bisnis dan daya saing usaha melalui penerapan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Next. Selanjutnya, bab 2 yaitu jenjang pustaka. Jadi, kita perlu tahu ini, apa sih peran aplikasi SIM atau Sistem Informasi Manajemen terhadap transformasi bisnis, yaitu membantu digitalisasi bisnis dengan mengotomatisasi proses penting seperti pengelolaan stok dan laporan keuangan, sehingga mempermudah pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Yang kedua, apa sih manfaat aplikasi SIM UMKM dan startup? Nah, bagi UMKM dan startup sini itu dapat meningkatkan efisiensi operasional melalui dashboard analitik, laporan otomatis, serta konsultasi data yang membantu merancang strategi berbasis informasi akurat. Yang ketiga itu ada kustomisasi dan fleksibilitas dari aplikasi SIM ini sendiri. Aplikasi ini itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan tiap sektor bisnis, memungkinkan pengusaha mengelola beberapa usaha dalam satu sistem tanpa kehilangan di atas operasional masing-masing. Yang keempat, yaitu ada bisnis model kanvas atau BMC. BEMS ini tuh digunakan untuk merancang strategi aplikasi dengan menggunakan elemen penting seperti nilai pelanggan, saluran distribusi, dan struktur biaya agar fitur aplikasi lebih tepat sasaran. Yang kelima adalah analisis SWOT aplikasi SIM, yaitu dapat membantu menilai kelebihan aplikasi, tantangannya dihadapi, serta peluang pengembangan di tengah tren digitalisasi UMKM, dan potensi resiko seperti persaingan atau isu keamanan. Yang ketiga yaitu ada metodologi penelitian. Di sini apa sih jenis penelitian yang
kami lakukan, yaitu penelitian kuantitatif deskriptif untuk mengetahui efektivitas dan kebutuhan pengguna terhadap aplikasi MIS itu sendiri melalui data survei. Nah, teknik pengumpulan data yang kita pakai yaitu menggunakan kuesioner online dari GIFOM kepada pelaku UMKM dan startup serta didukung studi literatur. Nah, kita juga menggunakan teknik analisis SWOT. Jadi, dari data survei yang kita dapatkan akan dianalisis menggunakan SWOT, SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman aplikasi MIS itu sendiri. Nah, siapa sih subjek penelitian kita? Yaitu adalah pelaku UMKM dan startup dari berbagai sektor aktif menggunakan atau yang tertarik pada sistem digital. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabila Dinanti dari Biologi ITS dengan NLP terakhir 075. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya terkait peran SIM dalam transformasi bisnis, di mana SIM ini merupakan sistem informasi manajemen yang merupakan sebagai solusi untuk pengelolaan data yang tidak efisien. SIM ini bisa diimplementasikan melalui startup ataupun UMKM. Dengan peluang usaha dari implementasi SIM ini, terdapat pengelolaan data secara terintegritas dan akses informasi secara real time. Kemudian penerapan SIM juga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses manual seperti pencatatan keuangan, kemudian pengelolaan stok, ataupun dari data inventarisasi perusahaan tersebut, dan pelaporan bisnis. Selanjutnya terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang sebagai permasalahan dasar atau permasalahan struktural dalam pengelolaan data. Melalui seperti ini diharapkan nanti SDM yang diinginkan itu dapat dilakukan pencerdasan terlebih dahulu, kemudian menjadikan hal tersebut tuh terciptanya sistem kerja yang lebih sistematis dan terstruktur. Selanjutnya, pada manfaat SIM untuk UMKM dan startup, di mana SIM ini merupakan aplikasi yang dirancang sesuai kebutuhan bisnis, baik UMKM ataupun startup yang menyederhanakan proses manajerial ataupun pengelolaan dari perusahaan tersebut, baik data ataupun teknis dan yang ada di lapangan. Untuk peluangnya dapat dilihat bahwa dari SIM ini, khususnya UMKM, dapat menyertakan dashboard analitik yang sederhana, fitur konsultasi berbasis data, kemudian laporan yang otomatis. Diharapkan solusi ini dapat menjadi sarana edukasi literasi data bagi pelaku usaha kecil. Selanjutnya, terdapat kustomisasi atau custom dalam SIM dan fleksibilitas dari SIM sendiri, di mana SIM ini diharapkan menjadi aplikasi yang adaptif dan user-friendly, dan hal tersebut dapat menjadikan peluang sebagai jenis-jenis industri dari F&B, retail, agribisnis, ataupun dari beauty, dan sebagainya. Kemudian dapat memungkinkan pengelolaan multibisnis dalam satu akun dan menawarkan antarmuka sederhana serta ramah dalam penggunaan non-teknis. Kemudian dari bisnis model Canva yang diharapkan itu dapat menyelaraskan fitur aplikasi. Untuk penggunaan BMC sendiri ini, peluangnya dapat dijadikan sebagai dashboard custom sesuai kebutuhan sektor usaha, kemudian manajemen multibisnis dalam satu akun, dan konsultasi data serta analitik berbasis pengguna. Untuk bab 3 dapat dijelaskan dengan teman saya, dan saya ingin menjelaskan terkait peluang usaha dari aplikasi yang kami tawarkan yaitu Yourfy. Yang pertama, yaitu digitalisasi UMKM di era industri 4.0, di mana era industri 4.0 ini membuka peluang luas bagi UMKM untuk mengadopsikan teknologi seperti big data dan sistem informasi manajemen atau SIM yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian aplikasi seperti Yourfy ini dapat menjadi solusi digital yang mendukung efisiensi daya saing UMKM dengan fitur yang dapat menggunakan atau dapat mengoptimalkan dari adanya AI atau IoT yang lagi ramai di industri sekarang, terlebih di era industri 4.0 ini gempar-gemparnya sedang
mengekskalasikan terkait sains data. Kemudian yang kedua yakni kesenjangan digital yang masih besar, di mana baru 8% UMKM di Indonesia masih menggunakan platform digital. Misalkan peluang besar bagi pengembangan aplikasi berbasis SIM seperti Yourbuy yang kami tawarkan untuk memberdayakan puluhan juta pelaku usaha lainnya. Selanjutnya, terdapat minimnya akses terhadap konsultasi bisnis dan literasi data, di mana kebanyakan UMKM ini masih bingung terkait pengelolaan bisnis datanya dan analisis terkait kenaikan peluang usaha yang mereka dapatkan, sehingga perlu adanya layanan konsultasi yang fleksibel berbasis data. Nah, untuk Yourbuy ini menawarkan peluang sebagai platform yang menyediakan konsultasi berbasis data secara otomatis dan menjawab kebutuhan ini secara scalable. Kemudian untuk yang keempat, terkait pasar potensial untuk layanan langganan dan berbasis code, di mana model bisnis berbasis SaaS ini atau software as a service seperti yang ditawarkan Yourbuy berpeluang besar, terutama karena fleksibilitas dan mudah diakses tanpa biaya besar di awal. Jadi bisa diakses dimanapun tergantung dengan kondisi sinyal yang ada. Selanjutnya terkait kemitraan strategis dengan pemerintah dan inkubator, di mana potensi kolaborasi ini dengan lembaga pelatihan, pemerintah, dan inkubator bisnis untuk distribusi aplikasi dan edukasi peluang pelaku UMKM adalah peluang ekspansi pasar sekaligus pemberdayaan ekosistem. Selanjutnya yang keenam, yakni peningkatan permintaan terhadap solusi data driven, di mana keberadaan dashboard dari analitik dan fitur AI yang dijadikan dari aplikasi Yourbuy ini dapat menjadikan produk unggul di tengah kebutuhan pengusaha akan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, jadi diharapkan data ini bisa menambahkan peluang permintaan dari konsumennya karena sudah ada track record atau scanning dari setiap analisis data terkait kebutuhan inventarisasi, kemudian kenaikan dari konsumen yang mengharapkan atau sesuai kebutuhan konsumen yang diharapkan. Kemudian yang ketujuh, yakni potensi monetisasi dari ekosistem pendukung, di mana peluang usaha tambahan dari pengembangan fitur premium, integrasi pembayaran, serta sistem inventaris otomatis hingga marketplace internal antara pengguna aplikasi. Berikut yang dapat saya jelaskan, untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu ada metodologi penelitian. Di sini apa sih jenis penelitian yang kami lakukan? Yaitu penelitian kuantitatif deskriptif untuk mengetahui efektivitas dan kebutuhan pengguna terhadap aplikasi MIS itu sendiri melalui data survei. Nah, teknik pengumpulan data yang kita pakai yaitu menggunakan kuesioner online dari Givom kepada pelaku UMKM dan startup serta didukung studi literatur. Nah, kita juga menggunakan teknik analisis SWOT. Jadi, dari data survei yang kita dapatkan akan dianalisis menggunakan SWOT, SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman aplikasi MIS itu sendiri. Nah, siapa sih subjek penelitian kita? Yaitu adalah pelaku UMKM dan startup dari berbagai sektor aktif menggunakan atau yang tertarik pada sistem digital. Berikutnya adalah dampak atau analisis dan pembahasan, di mana kami sebelumnya sudah melakukan survei kebutuhan digital UMKM kepada responden yang memiliki UMKM dengan 21 pertanyaan. Dengan hasil yang sudah kami pilih, yang menurut kami penting dan sesuai, yaitu tiga ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha ternyata belum mengelola usahanya secara sistematis. Kemudian ternyata banyak mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan, stok pemasaran secara bersamaan, dan juga masih kesulitan memahami data. Oleh karena itu, temuan ini mengindikasikan bahwa solusi digital itu perlu. Sehingga digagaskan tiga gagasan masalah, yaitu yang pertama, keterbatasan akses terhadap layanan konsultasi bisnis yang fleksibel dan juga terjangkau, di mana UMKM sulit karena biaya tinggi, waktu yang tidak fleksibel, dan minimnya alternatif digital yang mudah diakses. Kemudian masalah kedua yaitu rendahnya literasi data dan keterbatasan teknologi untuk pengambilan keputusan, di mana pelaku UMKM biasanya merasa belum optimal dalam memanfaatkan data karena yang pertama kurangnya pemahaman, yang kedua minimnya akses ke sarana teknologi, dan yang terakhir seringkali keputusan bisnis masih subjektif.
Yang terakhir adalah ketiadaan platform digital konsultasi bisnis yang personal dan adaptif, di mana eh, platform digital itu biasanya sifatnya terlalu umum dan tidak terintegrasi, dan juga tidak menyediakan layanan konsultasi berbasis data dan personal. Ya, ada analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Strength atau kekuatan atau kelebihan dari aplikasi itu yang pertama ada aksesibilitas tinggi dengan layanan digital sehingga memudahkan klien tanpa bertemu fisik. Yang kedua ada model keanggotaan dan benefit yang beragam sesuai kebutuhan bisnis klien. Yang ketiga, analisis berbasis data sehingga keputusan dapat lebih akurat. Yang keempat, dashboard dapat dipersonalisasi sesuai kemauan klien. Jadi, klien bisa custom. Yang kelima, dapat dikembangkan untuk menjangkau lebih banyak klien di sektor bisnis lain. Selanjutnya, ada analisis weakness atau kelemahan dari aplikasi ini, yaitu yang pertama, akurasi analisis bergantung kepada kelengkapan dan validitas data klien. Yang kedua, adanya persaingan dengan konsultan offline. Yang ketiga, butuh banyak sumber daya untuk mengembangkan usaha. Yang keempat, tidak semua pebisnis familiar dengan konsultasi berbagai aplikasi. Yang kelima, adanya isu kepercayaan klien terhadap keamanan data sensitif perusahaan. Next. Yang ketiga ada analisa opportunity atau berapa banyak peluang yang dihasilkan dari kita membuat aplikasi ini. Yang pertama itu, semakin banyak bisnis yang beralih untuk efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, layanan bisa dikembangkan dengan per AI untuk rekomendasi. Yang ketiga, potensi banyak kerjasama dengan perusahaan atau UMKM kecil yang ingin berkembang tetapi tidak ada SDM internal atau tidak ada SDM yang cukup. Yang keempat, model langganan semakin populer sehingga potensi untung lebih besar. Yang keempat, ada analisis threats atau analisis ancaman jika kita akan membuat aplikasi ini. Yaitu yang pertama, persaingan dengan aplikasi serupa oleh startup lain dengan harga lebih murah dan unggul. Yang kedua, resiko kebocoran data atau serangan cyber yang akan merugikan klien. Yang ketiga, tidak semua bisnis siap untuk beralih ke sistem berbasis aplikasi, sehingga masih tetap pada metode konvensional. Yang keempat, perubahan regulasi dan ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi operasional bisnis. Next. Selanjutnya ada Business Model Canvas atau BMC. Nah, di sini ada key partners. Key partners itu apa sih? Hubungan dengan beberapa pihak yang dapat menunjang jalannya bisnis. Jadi hubungannya itu konsultan data atau data scientist freelance. Kita juga berhubungan dengan perusahaan clouds, AWS atau Google Cloud. Yang ketiga ada platform integrasi pihak ketiga seperti akuntansi, e-commerce, dan HR. Yang keempat ada komunitas startup dan pelatihan bisnis. Yang kelima ada digital agency dan mitra distribusi. Selanjutnya ada key activities. Apa sih key activities itu? Key activities itu uh, hubungan hubungan dengan beberapa pihak yang dapat menunjang jalannya bisnis. Nah, jadi hubungannya itu apa aja sih? Yang pertama ada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, yang kedua ada riset kebutuhan bisnis dan pengusaha, yang ketiga ada pengembangan fitur analisis dan AI, yang keempat ada kemitraan dengan konsultan bisnis, yang kelima ada marketing dan customer support. Lalu ada value proportion itu apa sih? Yaitu manfaat atau nilai jual dari bisnis ini. Jadi manfaat aplikasi ini itu sebenarnya apa? Yaitu untuk yang pertama untuk mengelola seluruh sistem bisnis, marketing, keuangan, stok dan lain-lain. Terus sistem di aplikasi ini tuh dapat dikustomisasi, yaitu bisa custom sesuai dengan kebutuhan bisnis dari masing-masing klien. Yang ketiga, akses multi bisnis dengan AI codes. Yang keempat ada dashboard dan analisis berbasis AI. Yang kelima, fitur uji coba melalui template analisis. Yang keenam, konsultasi langsung dengan data analis atau data scientist profesional. Jadi, klien bisa langsung konsultasi ke data analis atau data scientist yang pastinya profesional. Terus ada customer relationship, yaitu bagaimana sih membangun hubungan dengan konsumen. Nah, jadi cara kita yaitu dengan onboarding interaktif saat pendaftaran. Yang kedua, mendukung pelanggan 24/7
lewat chatbot atau live agent. Yang ketiga, konsultasi premium dengan data scientist. Yang keempat, komunitas pengguna untuk berbagai praktik terbaik. Yang kelima, edukasi melalui webinar dan dokumentasi. Lalu channel itu apa sih? Nah, channel di sini tuh media atau sarana yang akan menyalurkan kami sebagai owner aplikasi dengan klien, yaitu yang pertama itu website resmi aplikasi yang pastinya, yang kedua itu mobil app, yaitu mau Android atau iOS, yang ketiga itu marketplace aplikasi seperti Play Store, App Store, atau bahkan Microsoft Store. Yang keempat itu ada media sosial seperti Instagram, TikTok, atau X mungkin. Yang kelima ada partner digital agency dan bisnis. Selanjutnya ada customer segment, itu yaitu berisi target konsumen dari bisnis kita. Pertama itu pengusaha UMKM hingga perusahaan besar. Yang kedua, pemilik bisnis. Yang ketiga, startup yang membutuhkan sistem manajemen fleksibel. Yang keempat, konsumen bisnis yang membutuhkan tools analisis. Dan yang kelima itu perusahaan yang efisiensi dalam manajemen internal. Selanjutnya ada key resource, yaitu sumber daya yang dibutuhkan dari bisnis kami. Pertama, kita membutuhkan tim pengembang aplikasi dan UX atau e-designer. Yang kedua, infrastruktur tool dan keamanan data. Yang ketiga, kita membutuhkan tim data scientist dan konsultan bisnis. Yang ketiga, kita membutuhkan AI dan sistem analitik. Yang kelima, kita membutuhkan platform dokumentasi dan edukasi. Selanjutnya ada cost struktur. Struktur itu cost yang dikeluarkan di bisnis atau biaya. Ada freelance. Yang ketiga, kita melakukan biaya server dan struktur coach. Yang keempat, kita melakukan biaya pemasaran aplikasi. Yang kelima, kita melakukan biaya lisensi teknologi. Karena kita mengeluarkan biaya support dan lain-lain. Dan terakhir, ada revenue streams, itu sumber pendapatan bisnis kami. Itu dari mana sih? Yang pertama, dari paket langganan, yaitu ada basic, startup, enterprise, dan ultimate. Yang kedua itu ada konsultasi data scientist tambahan per jam atau per sesi. Yang ketiga ada penjualan ads-on and feeds product. Yang keempat ada iklan internal, misalnya dari mitra atau marketplace. Yang kelima itu integrasi berbayar ke platform lain seperti akuntansi, CRM, dan lain. Next, jadi di sini kita udah memiliki logo aplikasi yang seperti tertera di sini. Nah, jadi itu apa sih filosofinya? Kita lihat itu ada tulisan Jurfy dan ada tulisan aplikasi manajemen informasi sistem atau MES, yaitu mencerminkan modernitas, konektivitas, dan efisiensi. Nah, Jurfy itu sebenarnya itu apa sih? Jurfy itu sebenarnya itu singkatan dari Your Future System. Sini kenapa kita pakai lingkaran biru itu? Karena melambangkan keamanan dan kesinambungan, sementara pola sirkuit di dalamnya menunjukkan alur data dan integrasi bisnis. Terus kita juga di background-nya juga pakai warna biru yang mencerminkan profesionalisme dan kepercayaan, perkuat cita aplikasi Jurfy sebagai solusi digital andal untuk pengelolaan informasi bisnis. Nah, yang terakhir ada bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan, aplikasi Jurfy ini adalah aplikasi berbasis AI yang dirancang untuk membantu UMKM dan startup untuk mengelola bisnis secara efisien dan terintegrasi. Aplikasi ini menjawab tantangan seperti rendahnya literasi data dan keterbatasan sumber daya manusia dengan fitur dashboard, analisis data, dan konsultasi digital. Hasil survei juga menunjukkan kebutuhan nyata akan solusi seperti ini, menjadikan Jurfy sebagai platform yang relevan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan daya saing usaha di era kita. Selanjutnya ada saran dari kami untuk meningkatkan aplikasi atau mengembangkan, yaitu yang pertama, meningkatkan literasi teknologi melalui pelatihan untuk pengguna awam. Yang kedua, perkuat sistem keamanan data dan tingkatkan kepercayaan pengguna. Jadi semakin untuk meningkatkan kepercayaan pengguna, kita itu harus perkuat sistem keamanan agar kalian merasa percaya pada kita, tidak takut bahwa datanya akan bocor. Nah, yang ketiga, kita harus jalin kolaborasi strategis dengan pemerintah, inkubator, bisnis, dan komunitas UMKM agar semakin menyebar ke beberapa relasi sehingga aplikasi ini cepat dikenal gitu. Yang keempat itu rutin evaluasi fitur berdasarkan fitur.
Jadi kita akan melakukan update terus-menerus untuk memperbaiki ya, sesuai dengan permintaan klien kita. Yang terakhir, saran dari kita yaitu diversifikasi layanan seperti integrasi pembayaran dan manajemen SDM. Nah, segitu dulu presentasi dari kelompok kami, kelompok E. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.